Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Markas Servis dan Restorasi HP ya. Alhamdulillah hari ini masuk servisan Vivo Y17 ya. Dengan keluhan LCD ini kadang bisa disentuh, kadang tidak bisa ya. Nah, bisa dilihat ya, ini tidak bisa disentuh sama sekali gitu ya. Tetapi kalau dipencet tombol power dan dihidupkan kembali, nah seperti ini ya, HP bisa disentuh gitu ya. Dan ini terkadang permasalahannya ada di LCD ya biasanya ya. Oke ya. Oke ya. Ini akan saya lepaskan dulu SIM tray-nya ya, untuk membongkar casing belakang HP ini gitu ya. Jangan lupa kita kasihkan dulu solasi ya ke SIM tray-nya biar tidak terbang kemana-mana gitu ya. Oke ya, biar aman gitu ya. Oke, dan ini saya akan bongkar tutup belakangnya dan ini saya carikan dulu pencongkel ya, pencongkel tutup belakang gitu ya, biar kita mudah untuk mengangkat backdoornya gitu ya. Nah seperti ini biasanya saya melepaskan backdoor itu dari bawah dulu ya. Nah ini saya set menggunakan kuku ya. Nah seperti ini ya. Oke ya, ini sudah terlepas dan kita akan lepaskan baut penutup dari fingerprintnya ya, sidik jari gitu ya. Nah ini sudah terlepas, kemudian kita congkel menggunakan pinset ya. Nah sesudah terlepas baru kita lepaskan baut penutup mesinnya ya, satu persatu gitu ya. Oke ya, ini sudah terlepas baut-bautnya, kita lepas penutup mesinnya dan kita lepas juga fleksibel baterainya ya. Nah seperti ini kita lepas, dan ini akan saya carikan dulu ya LCD yang baru ya. Nah ini ada LCD yang baru. Nah, sekarang kita tes dulu ya LCD-nya. Tes tanpa kita melepas LCD bawaan dulu ya. Nah seperti ini cara ngetesnya ya. Kita pasangkan fleksibel LCD ke mesin dan coba hidupkan gitu. Oke ya, ini ada tampil ya logo Vivo ini ya. Kita tunggu dulu bootingnya ya, sambil sebat dulu ya. Oke, cukup lama ya ini ya bootingnya ya. Nah ini di video ya kurang kelihatan ya, dan ini HP sudah hidup dan bisa disentuh dengan normal gitu ya. Oke, nah mantap ya. Sekarang kita akan pasangkan LCD yang baru ini ke frame ya. Oke, kita amankan dulu LCD-nya.
Sekarang kita lepaskan dulu baterainya ya. Nah, baterai, kemudian juga ini plastik yang ada di bawah baterai ini biasanya saya lepas ya untuk pergantian LCD ya. Soalnya untuk mempermudah kita melepaskan fleksibel LCD ya. Nah, ini kemudian kita tembak ya menggunakan blower di setelan angin 2 dan panasnya itu 1,5 saja ya. Nah, tembak sambil goyang-goyang gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini video saya percepat ya, sampai 2 kali percepatan ini ya. Oke, kalau dirasa sudah cukup panas baru kita congkel ya. Di sini saya gunakan plastik bekas anti gores ya ini ya. Nah, kemudian cari celah yang mudah dulu ya, mudah untuk mencongkel LCD-nya gitu ya. Nah, ini sudah bisa terlepas ya. Nah, kalau dirasa masih keras ya kita tembak lagi menggunakan blower ya. Kalau teman-teman tidak punya blower ya bisa gunakan minyak kayu putih gitu ya, cairan ya bensin lah bisa juga. Oh, ternyata ini mungkin LCD ini pernah masuk air ya. Nah, bisa dilihat banyak putih-putih gitu ya. Nah, banyak korosi itu. Oke, sekarang kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di premnya ya. Nah, usahakan untuk pembersihan sisa lem itu sebersih mungkin ya. Soalnya kalau masih ada sisa lem yang tertinggal gitu, itu akan mempengaruhi pemasangan LCD nantinya ya. Kalau sudah dilem dan ternyata masih ada sisa-sisa lem yang belum dibersihkan, itu nanti akan membuat bercak putih ya yang ada di LCD nantinya gitu. Jadi untuk pembersihan lem ini sebisa mungkin ya sebersih-bersihnya gitu ya. Oke, dan ini saya rasa sudah bersih. Kemudian saya sikat lagi ya untuk memastikan sisa lem ini bersih gitu. Sekarang kita tambahkan lem yang baru ya. Sini saya gunakan lem hitam. Usahakan di bagian bawah itu jangan terlalu banyak ya kita kasihkan lemnya gitu. Soalnya di bagian bawah itu ada fleksibel LCD-nya ya. Dan kalau kita terlalu banyak menambahkan lemnya di bagian bawah, nanti LCD itu cepat bisa blank gitu ya, bisa bergaris gitu. Soalnya lem itu nantinya akan mengeras dan akan menekan di bagian tikon daripada LCD ini gitu ya. Oke, ini pasangkan fleksibelnya ke mesin, kemudian pasangkan juga baterainya dan penutup mesin bagian atasnya ya. Kemudian pasangkan baut-baut yang tadinya kita lepas ya. Oke, setelah terpasang baru kita pasangkan fleksibel fingerprintnya. Nah, fleksibel fingerprint, kemudian kita pasangkan penutup fingerprintnya gitu ya. Kemudian kita
mempresisikan casing belakangnya di bagian premnya gitu ya. Oke, dan ini sudah terpasang. Kemudian kita pasangkan kembali ya SIM tray yang tadinya kita lepas ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita kasihkan solasinya ya. Nah, untuk pemasangan LCD ya bisa gunakan solasi, bisa gunakan penjepit LCD, bisa gunakan juga gelang karet ya. Ya tergantung teknisi masing-masing gitu ya. Nah, ini pasangkan di bagian atas, kiri, kanan, bawah gitu ya. Nah, ini seperti yang terlihat ya. Nah, ini sekarang tinggal nunggu lemnya kering ya. Ya sekitar setengah sampai 1 jam lah. Oke ya. Nah, sekarang kita diamkan dulu ya 30 menit lah. Oke ya. Bisa kita sambil ngopi-ngopi dulu, bisa ya ngerjakan HP yang lain dulu gitu kan. Dan ini video saya percepat ya. Dan sudah lebih dari 30 menit ini. Sekarang kita lepaskan solasinya ya, yang tadi kita pasangkan. Nah, kemudian nanti kita akan bersihkan sisa-sisa lemnya ya, yang masih ada di bagian luar dari prem ini ya. Nah, kita gosok saja ya. Nah, biar user itu senang ya, kerjaan kita rapi gitu ya. Oke, ini sambil kita hidupkan ya HP-nya. Cukup lama ini ya bootingnya ya. Jadi kalau HP teman-teman itu kadang bisa disentuh, kadang tidak ya. Dan ketika tidak bisa disentuh dan dipencet tombol power, LCD jadi normal lagi gitu ya. Sentuhan bisa normal lagi ya, kemungkinan ada di LCD gitu ya. Jadi bagi kawan-kawan yang menonton video ini ya, mudah-mudahan terhibur gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya bagi kawan-kawan khususnya teknisi pemula ya. Tetap semangat gitu ya. Nah, ini sentuhannya sudah normal kembali ya, dengan diganti LCD yang baru gitu. Oke ya, mantap ya. Oke, saya rasa video kali ini cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.